Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesaroh, kelas 12 TKJ dari SMK Citra Mandiri. Baik, kali ini saya mengajukan sebuah video untuk memenuhi salah satu tugas dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu membacakan surat Ar-Rum ayat 21 beserta artinya, kemudian mengambil hikmah dari petikan ayat tersebut. Baiklah. Kalau dalam Al-Qur'an Utsmani itu Ar-Rum terdapat pada halaman 404. Yang arti surat ke-30 yang artinya bangsa Romawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Shadaqallahul azim. Nah, jadi arti dari ayat tersebut tadi saja sudah disinggung bahwa di situ ada agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dalam arti pernikahan itu akan membawakan ketenangan hidup atau yang sering kita sebut dengan mawaddah warahmah. Nah, kemudian pernikahan itu kan menciptakan ikatan halal antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang bukan mahram, dengan tujuan dengan semata-mata hanya untuk beribadah, mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga pernikahan itu akan mendapatkan pahala. Kemudian kalau dalam bahasa secara ilmiahnya itu pernikahan itu untuk mempertahankan spesies. Nah, jadi dari pernikahan itu untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Dari sebuah pernikahan akan menciptakan generasi-generasi selanjutnya. Nah, dari pernikahan itulah dari keluarga yang timbul dari pernikahan itulah itu ibaratkan sebagai sebuah sekolah atau madrasah bagi generasi-generasi selanjutnya. Kemudian pernikahan itu bukan hanya mengaitkan seorang laki-laki dan juga seorang perempuan, namun itu juga mengaitkan sebuah keluarga dengan keluarga lainnya, sehingga dari keterkaitan tersebut akan menciptakan silaturahmi. Jelas sekali bahwa pernikahan itu menyambung tali silaturahim. Kemudian pernikahan itu banyak, kalau bisa dibilang itu sebagai alternatif yang terbaik bagi kaum manusia, karena kan kita secara manusia yang umum disebutkan dengan tempat salah dan lupa, kadang tidak sengaja, tidak secara sadar kita melakukan zina, baik itu zina hati, zina mata, zina pendengaran. Itu semua secara tidak sadar. Nah, pernikahan inilah untuk menjaga kehormatan seorang perempuan atau seorang laki-laki. Jadi pernikahan ini adalah untuk menjauhkan kita dari zina. Karena itu pun sudah Allah jelaskan dalam ayat yang lain untuk dalam larangannya untuk menjauhi zina. Nah, pernikahan ini bisa menjadi salah satu alternatif tersebut.
Dan satu lagi, pernikahan akan sangat bernilai jika kedua makhluk kedua makhluk tersebut saling menghargai untuk sama-sama berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menimbulkan pahala yang besar bagi keduanya. Baik, sekian pemaparan saya mengenai pernikahan. Ini bukanlah pemaparan berdasarkan pengalaman pribadi, namun apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, mungkin itulah salah satu cara Allah untuk memberikan kita sebuah pelajaran. Sekian pemahaman saya, sekian pemaparan dari saya untuk memenuhi tugas kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kritik dan saran sangat diperlukan sangat diperlukan, dan insya Allah akan diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.